Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kalian berada, semoga kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah dan bisa beraktivitas, bisa mencari nafkah untuk keluarga teman-teman masing-masing, tentunya tetap di jalan yang diridhai oleh Allah. Amin amin ya mujibas sailin. Para teman-teman dimanapun kalian berada, di sini kami senantiasa akan mendoakan teman-teman terlebih dahulu, baik yang sudah mensubscribe maupun yang belum, yang sudah berkomentar maupun yang belum, dengan harapan apa saja yang menjadi hajat kita, apa saja yang menjadi cita-cita kita, semua cepat dikabulkan oleh Allah. Amin amin ya mujibas sailin. Baik, sebelum kita melanjutkan ke video ini, alangkah baiknya teman-teman silahkan tuliskan hajat besar teman-teman di kolom komentar ini. Nanti kita aminkan bersama-sama. Misalnya pengen segera lunas hutang, pengen punya jodoh, pengen punya mobil, pengen rezekinya lancar, pengen punya momongan, pengen ibadah haji, pengen ibadah umroh misalnya. Silakan tuliskan hajat teman-teman di kolom komentar ini. Nanti kita aminkan bersama-sama, karena salah satu doa cepat dikabulkan ketika kita banyak bersama-sama mengaminkan dan banyak bersama-sama berdoa dan banyak yang mengaminkan teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini kami tidak bosan-bosannya akan memberikan sebuah amaliyah yang tentunya sangat bermanfaat ketika teman-teman membutuhkannya amaliyah ini teman-teman. Ini merupakan amaliyah yang langsung Allah jawab ketika kita minta kepada Allah, misalnya minta lunas hutang, minta rezeki lancar, minta gaji naik, minta pengen cepat punya momongan, pengen punya jodoh, minta pengen segera naik haji umroh. Ini langsung Allah jawab ketika teman-teman mengamalkan amalan yang satu ini teman-teman. Namun sebelum kita melanjutkan video ini, saya akan membagikan sebuah hadis. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yashkur ala ni'ami wa man lam yasbir 'alal bala'i wa man lam yarda 'alal qada'i falyakhruj min tahtis sama wal yatlub rabban siwah. Yang artinya seperti ini teman-teman. Barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmatku, dan barang siapa yang tidak sabar atas ujianku, serta barang siapa yang tidak ridha terhadap keputusanku, maka keluarlah kalian dari bumiku dan carilah Tuhan selainku. Na'udzubillahi min dzalik, summa na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah hadis qudsi teman-teman. Jadi jika kita tidak mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan, baik nikmat besar maupun nikmat kecil, dan barang siapa yang tidak sabar terhadap ujian Allah, misalnya diuji, kita tidak sabar, serta kita tidak ridha terhadap keputusan Allah, ketetapan Allah, maka kita sama Allah disuruh keluar dari bumi Allah dan disuruh menjadi Tuhan selain Allah. Na'udzubillahi min dzalik teman-teman. Maka dari itu, sekecil apapun nikmat yang telah Allah berikan, maka kita harus bersyukur kepada Allah, dan kita harus sabar apa saja ujian yang telah Allah berikan, kita harus sabar teman-teman, serta keputusan Allah kita harus ridha kepada Allah agar kita tidak diusir sama Allah di bumi Allah dan tidak disuruh mencari Tuhan selain Allah. Maka dari itu kita harus bersyukur, kita harus sabar, kita harus ridha terhadap keputusan Allah teman-teman. Selanjutnya di sini kami akan memberikan sebuah amaliyah yang langsung dijawab oleh Allah ketika kita meminta kepada Allah teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah ta'ala qasamtus shalah baini wa baina abdi nisfaini wa li abdi ma sa'ala. Allah berfirman, Allah membagi salat antara Allah dan antara hambanya terhadap dua bagian, dan untuk hambanya sesuai dengan apa yang dia minta. Berarti ketika kita mengamalkan amalan ini, maka langsung Allah jawab sesuai dengan apa yang kita minta teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala abduh, ketika seorang hamba berkata atau mengucapkan,
alhamdulillahirabbil alamin. Maka langsung Allah menjawabnya, hamidani abdi, hambaku memujiku. Dan ketika seorang hamba mengucapkan ar-rahmanir rahim, maka Allah langsung menjawabnya, asna alayya abdi, hamba mengulangi pujiannya kepadaku. Dan ketika seorang hamba mengucapkan maliki yaumiddin, maka langsung Allah menjawabnya, majadani abdi, hamba mengagungkanku atau hambaku telah menyerahkan segala urusannya kepadaku. Dan ketika seorang hamba mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka langsung Allah menjawabnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa bain abdi wa li abdi ma sa'alah, ini antara diriku dan untuk hambaku sesuai dengan apa yang dia minta. Berarti ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, langsung Allah jawab. Ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini adalah urusan Allah dan untuk hamba Allah, kata Allah, yaitu sesuai dengan apa yang dia minta. Dengan hamba minta pasti akan Allah kabulkan, teman-teman. Kemudian wa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka Rasulullah menjawab, ini milik hambaku dan untuk hambaku sesuai dengan apa yang dia minta. Hadis riwayat Imam Ahmad, teman-teman. Jadi ketika kita mengamalkan sebuah surat Al-Fatihah, maka langsung Allah jawab apa saja yang kita minta. Sedangkan cara mengamalkannya, karena ini harus teman-teman rutinkan setiap selesai sholat fardu 5 waktu. Cukup dibaca 1 kali saja dengan bacaan sampai dibacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in harus diulangi 11 kali. Maka apa saja yang teman-teman minta, misalnya pengen lunas hutang, pengen rezeki lancar, pengen punya jodoh, pengen punya momongan, pengen ibadah haji, pasti akan Allah langsung jawab apa yang teman-teman, apa yang kita minta, seperti itu, teman-teman. Jadi saya ulangi lagi, cara mengamalkan Al-Fatihah agar cepat langsung Allah jawab, yaitu setiap selesai sholat fardu, yaitu ketika kita selesai menghadap Allah dalam sholat, maka kita harus membaca Al-Fatihah cukup 1 kali. Dan setelah sampai di bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, teman-teman harus diulangi 11 kali. Setelah selesai 11 kali, maka teman-teman harus utarakanlah apa yang teman-teman minta kepada Allah. Misalnya hajatnya, pengen lunas hutang, pengen rezekinya lancar, pengen punya momongan, pengen punya gaji, pengen naik pangkat. Setelah itu teman-teman harus selesaikan surah Al-Fatihah ini sampai selesai, sampai di bacaan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka apa saja yang teman-teman minta langsung Allah jawab sesuai dengan firman Allah dalam diskusi ini, teman-teman. Seperti itu, teman-teman. Jadi ketika kita mau cepat dikabulkan oleh Allah, apa saja yang menjadi angan-angan kita, akan menjadi hajat kita, akan apa saja yang akan menjadi cita-cita kita, maka kita harus mengamalkan surat Al-Fatihah. Cukup dibaca 1 kali. Waktunya kapan, Ustadz? Itu setiap selesai sholat fardu, dan dibaca 1 kali. Setelah sampai di bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in harus diulangi 11 kali. Setelah itu utarakanlah semua permintaan teman-teman. Apa saja yang teman-teman minta harus minta kepada Allah. Setelah itu sempurnakan Al-Fatihah ini sampai ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka apa saja yang teman-teman minta langsung Allah jawab, karena ini firman Allah dan institusi, teman-teman. Pasti akan Allah menjawabnya, teman-teman. Seperti itu. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Jika ada salahnya, ini kesalahan dari kami dan kami mohon maaf, karena kami juga manusia biasa. Namun ketika ini ilmu ini benar dan bermanfaat, maka ini semata-mata atau murni dari ilmu yang telah Allah berikan kepada kami, dan semoga bermanfaat dan semua kita bisa mengamalkannya dan bisa istiqomah sehingga kita bisa mendapatkan hasil dari sebuah amalan Al-Fatihah ini, teman-teman. Jadi sampai di sini perjumpaan kali ini saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim siratal anbiya wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.